Oke, baik. Oke, selamat siang kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Rido. Hari ini kita Iya, akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Rido. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal. Struktur Dewan Pembimbing dan Penguji pada siang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama yaitu Budi Arfitama, dosen pembimbing kedua yaitu Insinyur Yadarabullah M.Com IPM ASEAN Eng, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji 1 yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, CDS Cepro CWDEV, dan Dewan Penguji 2 Bapak Ade Syahputra, STM Infkom Tech MGMT. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya. Sebelum dimulai, silahkan Saudara Rido dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan Rido. udah Pak. Siap. Baik, Saudara Rido, silahkan dapat mempresentasikan proposal skripsi maksimum 15 menit dari sekarang. Silakan Rido, waktu kamu 15 menit dari sekarang. Selamat siang, mohon izin yang saya hormati dosen pembimbing pertama saya, Bapak Asos Prof. Budi Arif Tama, ST MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing kedua, Bapak Insinyur Yadarahbullah M.Com IPM ASEAN Eng. Yang saya hormati dosen penguji 1 Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI PhD. Yang saya hormati dosen penguji kedua Bapak Ade Syahputra, STM Inf Komtek MGMT. Pertama-tama mohon izin ya Pak untuk saya mempresentasikan seminar proposal saya. Seminar proposal saya berjudul klasifikasi kelayakan pembiayaan kredit mobil dengan menggunakan algoritma C45. Studi kasus di Moladin, cabang Citerep, Bogor, Jawa Barat. Latar belakang masalah, Moladin merupakan situs jual beli mobil bekas berkualitas yang telah memiliki pengalaman cukup lama, berdiri sejak tahun 2017. Moladin telah bermitra dengan semua perusahaan pembiayaan kredit termuka di Indonesia untuk memastikan pengalaman pembelian mobil yang mulus di 115 kota. Moladin dibuat sebagai solusi dan sulitnya masyarakat Indonesia menemukan informasi seputar dunia otomotif mobil dan membeli mobil dengan mudah secara online. Saat ini orang membeli kendaraan mobil masih harus datang ke dealer lewat Moladin. Cara konvensional tersebut dipersingkat dan cukup menggunakan smartphone saja. Kini masyarakat Indonesia atau siapa saja yang ingin membeli kendaraan mobil hanya perlu duduk manis di rumah, sangat hemat waktu dan hemat biaya. Keseriusan Moladin diwujudkan dengan memberdayakan agen dan dealer mikro dengan menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses transaksi dan memungkinkan pengalaman pelanggannya yang lebih baik. Moladin telah melepas semangat kewirausahaan dari jaringan yang berkembang pesat dengan memiliki lebih dari 15 agen dan dealer dengan menciptakan platform otomotif digital lengkap dan memberikan pelatihan, bantuan, dan dukungan terbaiknya di kelasnya. Rumusan masalah. Bagaimana mengetahui prediksi kelayakan pembiayaan kredit mobil menggunakan algoritma C45? Batasan masalah. Pertama, penelitian dibatasi pada dataset sejumlah 1.386 data pengajuan kredit kendaraan mobil. Yang kedua, penelitian ini dibatasi pada data pengajuan kredit kendaraan mobil
Moladin cabang Citerep pada bulan Januari 2022 hingga Desember 2022. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan algoritma C45 untuk mencari keakuratan klasifikasi tingkat kelolosan pengajuan pembiayaan kredit mobil. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mempermudah karyawan untuk menentukan klasifikasi kelayakan pembiayaan kredit mobil dengan menggunakan algoritma C45. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua. Pertama, manfaat bagi karyawan. Dengan aturan kredit mobil nasabah dapat mengetahui minimal DP untuk pembiayaan kredit. Yang kedua, Moladin dapat memberikan merek mobil yang paling sering dibeli secara kredit oleh masyarakat Indonesia selama tahun 2022. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan Moladin. Pertama, mengetahui informasi klasifikasi tingkat penjualan kredit kendaraan tertinggi dan terendah. Yang kedua, mengetahui kategori serta merek mobil yang paling diminati oleh konsumen. Yang ketiga, meningkatkan produksi mobil yang diminati konsumen. Tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, yang pertama, judul A Novel Begin C45 Algorithm Based on Word Feature Selection for Supporting Waste Clinical Decision Making oleh Lee et tahun 2018. Kelebihannya menggunakan metode dapat menghemat biaya dan akurasi meningkatkan secara signifikan. Kekurangannya dalam jurnal ini, metode pemilihan fitur warp tidak dapat memproses dataset secara ukuran besar. Kritiknya, dalam proses fitur warp tidak dapat proses dataset dengan ukuran besar. Pengembangan ide, semoga penelitian selanjutnya metode fitur warp dapat memproses dataset dengan ukuran besar dengan metode algoritma C45. Yang tinjauan pustaka yang kedua, an experimental comparison of classification technical in debit recovery scoring evidence from South Africa unsecured lending market oleh Mursafa and Murai 2018. Kelebihan dari jurnal ini, klasifikasi terjadi pembulanan kartu kredit dengan modus carding dengan akurasi 81,3% untuk mencegah terjadi modus carding. Kekurangannya, penelitian ini tidak jelaskan bagaimana cara mencegah dari modus pembobolan kartu kredit dengan cara carding. Kritiknya, dari jurnal ini, sampel data yang diambil tidak jelas perbandingan korban kena modus carding. Untuk pengembangan idenya, semoga dapat dilakukan dengan penelitian kasus lainnya dengan menggunakan algoritma C45. Tinjauan pustaka yang ketiga, Application of C45 Discussion Tree for Scholarship Evaluation oleh X Wang tahun 2019. Kelebihan dari jurnal ini dapat memprediksi mahasiswa mana yang dapat beasiswa berdasarkan nilai selama per semester. Kekurangannya tidak memberikan informasi minimum nilai kuliah yang layak mendapatkan beasiswa. Kritik dari jurnal tersebut, metode selanjutnya bisa memprediksi analisa kehadiran absen mahasiswa dengan metode C45. Untuk pengembangan idenya, algoritma C45 dapat digunakan dengan permasalahan yang lainnya berada di lingkungan kampus. Tinjauan pustaka yang keempat, Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning Algorithm oleh Dornadula and Geta tahun 2019. Kelebihan dari jurnalnya dapat mendeteksi penipuan baru metode streaming data transaksi dengan tujuan untuk menganalisa detail transaksi pelanggan sebelumnya dan mengekstrak pola perilakunya. Kekurangannya, kurangnya sistem keamanan membuat gampangnya sejumlah besar pelaku carding dapat ditarik uangnya tanpa mengetahui pemiliknya dalam waktu singkat. Untuk kritik jurnal tersebut, masih banyak sampel data yang tidak akurat menyebabkan hasil data analisa tidak maksimal. Untuk pengembangan idenya, penelitian selanjutnya bisa digunakan untuk menganalisa kasus yang lainnya dengan metode C45. Jurnal yang kelima, Exploration of Credit Risk of
P2P Platform Based on Data Mining Technology oleh Chai and Zhang tahun 2020. Kelebihan dari jurnal ini, klasifikasi masalah resiko kredit macet pada perbankan menggunakan algoritma C45. Kekurangannya, kendala masalah karena kurang detailnya tim analisa dalam pemberian pinjaman kredit menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran. Kritiknya, bagaimana mencari solusi agar nasabah tidak menunggak pembayaran. Untuk pengembangan idenya, penelitian selanjutnya membandingkan klasifikasi dengan kasus lainnya menggunakan metode algoritma C45 agar dapat hasil yang maksimal. Untuk tinjauan pustaka yang keenam, Client Evaluation Decision Model in the Credit Scoring Text oleh Zimba et al. Tahun 2020. Kelebihan dari jurnal ini, penelitian ini, algoritma Navis Bayes lebih baik daripada algoritma C45, yaitu hasil klasifikasi algoritma Navis Bayes menghasilkan 9,87%, sedangkan algoritma C45 hanya menghasilkan 9,85%. 5 menit lagi ya. Untuk kekurangannya, analisa yang tidak detail awal klasifikasi pengajuan penilaian calon peminjam untuk menyebabkan banyak nasabah yang telat membayar kartu kredit. Untuk kritiknya, solusi agar nasabah tidak menunggak pembayaran. Untuk pengembangan idenya, penelitian selanjutnya agar dapat dibandingkan dengan kasus lainnya menggunakan algoritma KNN. Untuk ketujuh, deep learning for credit scoring down or down. Kelebihan dari jurnal ini, algoritma C45 dapat digunakan analisa kredit scoring mencapai akurasi signifikan yaitu 9,5%. Kekurangannya, sampel data yang digunakan kurang banyak. Untuk kritiknya, sampel data yang digunakan juga kurang banyak. Pengembangan idenya, penelitian menggunakan perbandingan antara algoritma C45 dan Navis Bayes, dan dari hasil C45 lebih baik digunakan menghasilkan akurasi signifikan lebih tinggi dibandingkan Navis Bayes. Yang ke-8, variable selection for Navis Bayes. Kelebihannya, algoritma Navis Bayes hanya memerlukan jumlah data yang lebih sedikit untuk klasifikasi. Kekurangannya, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan probabilitas saja. Butuh bukti-bukti untuk membuktikannya. Yang untuk kritiknya, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasa ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pengembangan ide, algoritma Navis Bayes lebih baik pada algoritma C45 karena proses algoritma Navis Bayes menggunakan pengklarifikasian menggunakan metode probabilitas dan statistik. Yang ke-9, classification of academic performance for university research evaluation by implementing modif Navis Bayes algoritma. Farhana tahun 2021. Kelebihannya tidak memerlukan jumlah data yang lebih banyak untuk mengamati kegiatan kampus. Kekurangannya, Navis Bayes tidak cocok untuk pengujian yang data yang lebih banyak. Untuk kritiknya, metode Navis Bayes keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti. Untuk pengembangan ide, untuk penelitian selanjutnya, Navis Bayes memerlukan sejumlah kecil database untuk mengestimasikan parameter rata-rata variasi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Yang ke-10, decision tree for predicting drop-off in engineer course student in Brazil, Mariano et al. Tahun 2022. Dari sampel data yang diproses keputusan pohon divalidasi dengan sejumlah akurasi 8,6,81% menggunakan algoritma C45. Kekurangannya, kurang pendekatan antara dosen dengan mahasiswa menyebabkan terus meningkatnya jumlah mahasiswa yang putus sekolah. Untuk kritiknya, semoga penelitian selanjutnya dapat disertakan seluruh data mahasiswa yang untuk dianalisa. Untuk pengembangan ide, data analisa yang diambil lebih cocok menggunakan algoritma
C45 karena hasil akurasinya cukup tinggi dibandingkan algoritma yang lainnya. Untuk metode penelitian, pengumpulan data, praproses data, analisa Waktunya 1 algoritma menit lagi, dipercepat. algoritma C45, pengujian, dan selesai. Untuk pengumpulan data, tahap pengumpulan data merupakan awal dalam penelitian ini yang diperoleh berupa daftar pengajuan kredit kendaraan mobil. Langkah awal adalah penentuan lokasi cabang, yaitu di Mouladin Cabang Citerep. Pemilihan Mouladin Cabang Citerep sebagai lokasi penelitian didasarkan tempat lokasi kerja saya. Alasan lainnya, Mouladin Cabang Citerep dianggap memiliki jumlah data yang cukup baik dalam pembiayaan kredit kendaraan. Berikut merupakan lokasi kendaraan cabang Mouladin Citerep Bogor. Data yang diambil merupakan keterangan dari lolos, pengajuan kredit, dan tolak. Penentuan data sudah ditentukan dari seleksi golongan data pengajuan kredit, yaitu data nasabah yang lolos pengajuan kredit dan data tolak pengajuan kredit. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan total 30 sampel dan data pengajuan kredit kendaraan. Setiap atribut memiliki arti seperti atribut nama berisikan nama calon nasabah pengajuan kredit, atribut jenis kendaraan berisikan jenis kendaraan mobil yang dipilih oleh nasabah, atribut status rumah berisikan status tempat tinggal rumah, atribut customer detail adalah keterangan status pekerjaan nasabah, atribut penghasilan yaitu keterangan jumlah penghasilan setiap bulannya, atribut skor yaitu keterangan hasil slik BI checking setiap nasabah, dan untuk atribut status pengajuan keterangan hasil apakah bisa lolos atau tolak. Tabel daftar pengajuan. Waktunya habis. Iya, Pak. Kamu close dulu. Close screen share ya kamu. Iya, siap, Pak. Oke, terima kasih Saudara Rido sudah mempresentasikan penelitiannya. Walaupun tidak lengkap tadi ya. Iya, Pak. Waktunya melewati waktu batas 15 menit. Untuk itu saya serahkan kepada Dewan Penguji untuk bisa melaksanakan tanya jawab ya. Jadi untuk yang kesempatan yang pertama saya persilahkan kepada penguji pertama yaitu Bapak Sylvester Dian Hadi Permana untuk dapat melaksanakan tanya jawabnya. Saya persilahkan Pak Handi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi Tama. Sekarang saya sapa dulu bagaimana kabar Saudara Rido. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, selamat sudah sampai sini ya Saudara Rido ya. Siap, Pak. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Iya, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Iya. Baik, sudah terlihat baterai saya habis tuh 16%. Baik, Saudara Rido, saya mau bertanya dulu. Pertanyaan pertama, mengapa memilih algoritma ini C45? Karena nilai akurasinya lebih tinggi, Pak, dan untuk percobaan sampel data lebih banyak, lebih cocok dengan algoritma C45 gitu. Sebentar, tadi Anda belum selesai. Algoritma C45 memiliki akurasi lebih tinggi daripada Naive Bayes, Pak. naive Bayes. Iya. Bukan native Bayes tapi naive Bayes ya. Naive Bayes. Jadi naive Bayes itu lebih rendah, C45 lebih tinggi gitu. Iya. Oke. Baik, berikutnya. Ini sebenarnya Anda mau ngapain sih? Sebenarnya. Saya mau buat klasifikasi, Pak. Jadinya klasifikasi itu kan jadi pemilihan ya, Pak. Pemilihan itu untuk mengembangkan dari hasil analisa ini untuk meningkatkan tingkat kelolosannya gitu, Pak. Gitu. Gitu, Pak. Ya. Analisis, Mas, bukan analisa ya. Iya, analisis. Analisis. Oke. Jadi Anda menganalisis apakah calon kreditur itu layak
atau tidak untuk didanai gitu. Iya, begitu Pak. Oh, jadi dengan beberapa persyaratan yang ada, dengan mungkin bisa mengisi isian, mengupload dokumen atau apapun itu, program kamu nantinya bisa mempunyai decision making sendiri gitu. Iya Pak, perhitungan Oke. yang berbeda gitu. Jadi didanai atau lolos atau tidak didanai atau tidak lolos gitu aja ya. Iya Pak, sama di situ ada keterangannya juga Pak, kenapa tidak lolosnya nantinya gitu. Oh, Kesimpulan kenapa dari tidak hasil. lolosnya? Oke. Mas, kalau nulis ini jatahnya Pak Ade ya, tapi saya ambil. Oke, siap. Saya ini kok ini ya geli gitu. Jadi nama Oke, Anda siap. kok I-nya nggak kapital gitu Iya, loh. maaf Pak. Siap Pak, siap. Nah itu saya orangnya agak OCD. Jadi kalau ada yang nggak pas itu kadang-kadang tuh kayak gitu geli sendiri. Gitu ya Mas ya. Oke, siap. Oke, baik. Nah, kita mulai dari abstrak. Iya. Abstrak kamu kalau dilihat itu belum mengerucut, Mas. Masalahnya apa? Iya, siap. Gitu ya. Karena di sini saya melihat hanya kamu adalah masalah yang sering dialami perusahaan finish saat ini gitu kan ya. Saat pengecekan data BI checking nasabah, calon kredit seperti kredit macet, rumah, pinjaman online, kartu kredit, kredit kendaraan mobil, titik. Apa loh masalahnya? Jadinya gini Pak, kan ada beberapa ya. Saya kan leader ya Pak, leader kayak buat ngurusin agency. Jadi ada beberapa masalah namanya apa masyarakat Indonesia kan kadang dia tidak bertanggung jawab dalam perkreditan Pak, gitu. Dan ada juga misalkan telat sampai 3 bulan itu berarti masuknya kan call 4. Nah, dari call 4 itu kan kadang-kadang nasabah itu mengabaikan namanya perkreditan tersebut Pak, gitu. Nah, pada saat dia pengajuan kredit di tempat lain, itu kebaca semua Pak, slip OJK-nya gitu. Nah, slip OJK-nya itu nanti dikabarkan ke nasabahnya, apakah ini dalam status call 3 ini sudah dibayarkan secara lunas atau tidak. Soalnya ada beberapa dari perusahaan kayak apa perkreditan itu pada saat nasabah itu sudah lunas Pak, tapi dia tidak melaporkan ke kantor apa otoritas jasa keuangan Pak, bahwa nasabah tersebut sudah lunas dalam perkreditan di perusahaan tersebut, begitu. Pertanyaannya, Ya. apakah masalah tersebut akan kamu atasi dengan skripsinya kamu? Insya Allah saya atasi Pak, karena beberapa solusinya sudah ada. Misalkan dari nasabah tersebut kalau sudah memiliki apa pelunasan itu, surat pelunasan itu akan bisa jadi uji pembanding Pak, begitu. Uji pembanding kepada analisa CA-nya Pak, bagian approval-nya kayak gitu. Oke, Mas Rido. Ya siap Pak. Anda itu terlalu luas ngomongnya. Ya. Kan tadi kan saya bilang Ya. tujuannya kamu tadi di atas itu adalah menentukan mana yang layak, mana yang enggak untuk didanai. Gitu kan ya? Iya betul Pak. Enggak usah sampai apa namanya? Ya bukan mendetail, enggak usah sampai kayak harus memperbaiki BI checking-nya gitu kan? Enggak memperbaiki Pak, jadinya itu kan nasabah dari pihak perkreditan itu kan nasabah sudah lunas, tapi kadang-kadang dilaporkan sono belum lunas Pak, gitu. Jadi nanti ada pembuktian, oh saya sudah lunas gitu. Itu aja sih, itu nggak ada, nanti biasa itu yang ditanya itu dari pihak analisa CA-nya Pak, pas mau di-approve-nya itu. Oke, gitu. tapi itu kan nggak masuk ke sini Mas. Iya. Kan kamu hanya bilang layak atau nggak layak untuk didanai. Oke siap Pak. Iya kan? Iya. Bener nggak? Betul Pak. Kamu nggak akan buat sistem untuk OJK supaya bisa mempercepat proses yang tadi kan? Iya betul Pak. Nah itu, makanya kamu kok kayak kurang fokus gitu loh ya. Serius loh ini saya melihatnya seperti itu. Kamu kasih tahu kalau untuk perkreditan, ya, saya siap. itu udah kredit banyak Mas. Siap. Punya utang banyak saya itu. Bahkan saya itu tahu BI checking, tahu cara membacanya.
Kan ada 2 kolom tuh biasanya. Iya, ada skor di skor labnya, Pak. Iya Ya. kan? Ada misalnya bulan, ada atas tuh bulan, terus bawah itu yang Hari. terlambat gitu kan, hari terlambat Ya, gitu kan. hari terlambat ya, nanti di total semua, Pak. Ya, Gitu. saya tahu sebenarnya. Karena saya punya BI checking atas nama diri saya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, siap. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan 1386 data dengan atribut nama, jenis kendaraan, status rumah, penghasilan, info SLIK, minimal DP, status pengajuan dengan perbandingan 75% data training dan 25 data testing dari keseluruhan dataset berjumlah. Ini ngomong-ngomong apa? Ya kamu nggak ada titiknya, Mas. Oke, siap. Oleh karena itu sampai sini nih Iya, nggak Pak. ada titiknya loh. Maka Baik, saya Pak. melihat, perhatikan kembali tata cara penulisan yang benar Baik, menurut siap. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Siap. Nah, gitu ya. Lalu saya mau lihat ke kamu ini. Lihat penulisan C45. Yang benar yang mana? C.45, C non kapital titik 4.5 atau C kapital 4.5. Ayo. Tiga ini, C4.5, Pak. tiga ini itu beda semua. Cara Iya. penulisan kamu. Yang benar yang Siap. mana, Mas? Nah, yang bawah, Pak, C4.5. C4.5. C-nya kapital atau non kapital? Kapital, Pak. Kapital. Berarti kamu mau ambil ini, ingat ya, ini ya, Iya, ini siap. yang Oke, benar siap. gitu. Oke, siap. Benar. Jadi seluruh dokumen kamu C45-nya harus ini. Oke, siap. Baik. Ya. Oke. Lalu harapan dari ini yang warna kuning ya. Harapan dari penelitian ini adalah dengan ya menggunakan C45 maka dapat menemukan aturan klasifikasi. Kok ada aturan klasifikasi yang mana? Bagaimana cara C45 menentukan aturan klasifikasi? Aturan klasifikasi nanti pohon pemutusan, Pak. Gitu. Pohon pemutusan atau keputusan? Pohon keputusan. Pohon keputusan. Iya. Oke. Kamu menggunakan C45 untuk membuat pohon keputusan. Iya. Menghasilkan pohon keputusan, Pak. Menghasilkan pohon keputusan. Iya. Nah, kata-kata penghasil pohon keputusan, ada aturan klasifikasi, kok nggak ada di atas? Kan itu jadi masalahnya kan harusnya. Siapa? Bener kan? Itu. Terus kalau saya lihat ini urusannya Pak Ade ya, jadi kayak apa namanya, titiknya 2, tiba-tiba C-nya kapital, L-nya harus kapital, nah itu tuh. Saya banyak sekali ngelihat, aduh, kok perih gitu ya matanya ya. Gitu Mas, oke. Oke, siap. Daftar isi nanti ini Pak Ade. Ini tim New Roman, ini pakai titik-titik gitu ya, nanti Pak Ade yang akan ini. Ini pun juga nggak usah bold gitu, nanti Pak Ade akan nambahin. Ini juga. Ya. Nah ini pakai numbering, ini Pak Ade nanti. Serius. Oke, latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini, saya tidak menemukan masalahnya di mana. Artinya, saya harus melihat dulu masalah kenapa harus ada penelitian kamu. Misalnya ini, di mana selama ini Moladin ini itu tidak banyak meloloskan orang yang harusnya itu nggak lolos gitu ya untuk didanai kayak gitu. Oke, itu kan masalahnya. Ya kan, mengapa harus butuh aturan? Itu karena banyak dalam tanda kutip kebobolan. Kebobolan. Bener gak sih? Betul, Pak.
Jadi kan masalahnya adalah Moladin itu karena ingin menaikkan revenue penghasilan, pendapatan gitu ya ya Pak. penghasilannya dia, maka dia tidak mempunyai aturan yang baku untuk memberikan kredit seperti itu kan ya. Iya betul Pak. Sehingga orang-orang itu banyak yang di-approve. Padahal orang-orang yang di-approve tadi berpotensial untuk tidak membayar. Gitu kan ya. Iya betul Pak. Nah itu masalahnya kamu. Ya di Oke, dalam siap. ini tuh nggak ada masalahnya kamu sama sekali gitu loh. Nggak ada. Yang tadi saya katakan itu nggak ada. Nah ini juga satu paragraf kok bisa satu kalimat kok jadi satu paragraf gitu ya. Oke siap Pak. Terus di sini saya mau tanya sebagai seorang saya certified data science, kenapa kamu menggunakan perbandingan 75% dan 25%? 70 soalnya yang dihasilkan selama data apa yang saya alami kerja ya Pak, untuk tingkat kelolosan itu 75% Pak, gitu selama ini. Tapi dari beberapa ada finance yang baru kerja sama Moladin, agak ada peningkatan Pak, untuk approvement yang skor kredit yang telat macet itu Pak, gitu. Oke, Mas Rido, mohon Iya, maaf Pak. ya, Anda ya mungkin saya yang salah nangkep. Saya Iya. kira Anda salah menangkap hal itu. Karena apa? Kelolosan 75% itu kan kelolosan untuk didanai atau enggak gitu kan ya? Iya, Pak. Tapi bukan masalah data loh, Mas. Di sini kan perbandingan 75% itu kan untuk data training. Iya. Kenapa harus di-cut 75%? 75 banding 25 itu harus ada justifikasi sendiri. Misalnya, Iya, Pak, siap. dengan 75% itu menurut siapa lebih baik daripada perbandingan 80-20 misalnya. Untuk algoritma C45. Karena sistematika dari C45 ini itu mensyaratkan di atas 80 misalnya seperti itu. Nah, itu Oke, siap. silakan Anda punya justifikasi sendiri. Karena kalau Anda mempunyai perbandingan 75 sama 25, akurasi nanti akan berubah. Oke, siap. Baik, gitu siap. Ya. Nah, lalu ini apa namanya? Margin ya. Marginnya kayaknya satunya ke sana gitu. Lalu ini tidak usah, Mas. Ini tidak usah. Jadi saya lihat wah ini nggak perlu karena kamu sudah ada di bab 2 gitu loh ya. Oke, siap. Terus di sini tolong hindari kata-kata penulis. Bagi. You are not penulis gitu ya. Baik, jangan siap, mengambil mengganti kata orang pertama. Baik. Saya penulis, peneliti pun jarang. Jadi baik. Dalam penelitian ini atau apa kayak gitu itu. Dan hindari judul ditaruhkan di belakang latar belakang masalah. Itu Oke, tidak appreciate gitu ya. Oke, siap, Pak. Lalu rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana mengetahui prediksi kelayaan? Oh ini Anda pakai kata mengetahui lalu prediksi. Memprediksi atau mengetahui prediksi? Memprediksi, Pak. Ya, memprediksi ya. Jangan mengetahui prediksi. Oke, siap, Pak. Kalau mengetahui prediksinya orang lain kita ketahui aja. Oh, udah mengetahui gitu. Ya. Baik, siap. Lalu berikutnya ini nggak perlu nomor 3 itu ada di judul, tapi saya minta ini pakai numbering ya. Karena ini belum numbering dan ini Desember D-nya harusnya kapital. Baik, siap, Pak. Pada ini nggak usah. Terus tujuan dari penelitian ini untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul, waduh, kok kayak gini? Ya memang kamu tujuannya menyelesaikan skripsi, tapi ya bukan untuk menyelesaikan skripsi dengan berjudul itu, Mas. Artinya menyelesaikan penelitian ini
Enggak, no. Tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasi kelayakan pembiayaan kredit mobil dengan algoritma C45 Baik, siap, Pak. untuk menghindari adanya kredit macet di kemudian hari atau apalah itu. Itu kan tujuannya. Iya. Ya kan? Bukan untuk menyelesaikan skripsi. Gitu ya. Lalu manfaat penelitian. Ya, kamu harus lihat. Nomor 1, bagi karyawan, 1, mengetahui dengan aturan kredit. Mengetahui dengan aturan kredit mobil nasabah dapat mengetahui minimal DP untuk pembiayaan kredit. Ini menurut saya agak apa ya? Agak melebar dari apa yang Anda teliti. Diprediksi. Oke, siap, Pak. Karena apa? Ini kan untuk mengetahui minimal DP. Minimal DP-nya berapa? Kan apa ya? Apakah itu ada korelasi? Ayo, misalnya call-nya itu 3, tapi minimal DP-nya 50%. Diterima nggak kira-kira? Tergantung dari ini juga, Pak, dari apa, gajinya juga, penghasilan juga, Pak, sumber penghasilan juga gitu, sama status rumah gitu, rumah sendiri atau mengontrak gitu. Oke, ya. Nah, makanya di sini kita lihat kok bisa. Berarti Anda harus menggunakan metode break propagation. Jadi kita harus pelajari berapa yang lolos, oh minimal DP-nya berapa gitu kan. Kalau Iya, Pak. dengan manfaat ini, tapi kamu nggak sampai situ kan? Enggak, Pak. Cuman pas di awal yang kelayakan yang pas Nah, itu. itunya. Anda layak Iya. atau enggak dengan ini, bukan hanya minimal DP berapa kan? Iya. Nah, terus nomor 2, modalin dapat memberikan merek mobil yang paling sering dibeli dengan kredit oleh masyarakat Indonesia selama tahun 2022. Mas, tidak semua orang itu kredit pakai modalin. Moladin. Moladin, Iya, sorry. Iya. Iya kan? Sehingga kita nggak tahu loh berapa mobil yang dibeli secara kredit oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Oke, Kan siap. pembiayaan kredit yang lain kan ada FIF atau ada apalah itu gitu kan ada kan? Iya. Ya kita nggak tahu loh. Kok Moladin dapat itu datanya kok bisa? Jadi gini, Pak, Moladin itu kerjasama sama 20 multifinance, Pak, untuk pembiayaan. Jadinya perusahaan Moladin itu perusahaan agensi, jadinya untuk pembiayaan kreditnya itu ada di apa finance yang bekerja sama itu, Pak, 20 multifinance gitu. Oke. Pertanyaannya, apakah itu juga apa namanya? Apakah itu bagian dari penelitian kamu? Masuk ke penelitian saya juga, Pak. Soalnya kan kadang-kadang dari 20 finance itu sering sharing data ke Ya, perusahaan Moladin gitu, nah Pak. gini. Kayak gitu. Penelitian kamu itu fokusnya untuk Kelayakan. menjustifikasi kelayakan layak atau Ya. tidak, gitu kan? Iya, siap, Pak. Baik. Tapi nggak dihitung juga paling banyak beli kredit apa nggak sih gitu. Karena nggak Iya. juga kan. Saya misalnya call-nya 1, kan paling baik 1. Iya, kalau 1 Gajinya cuma 8 juta. Mau beli mobil Mercy, bisa nggak? Ya kan agak jomplang gitu juga. Agak tinggi. Gitu Ya, ya. agak tinggi, Pak. Nggak sesuai dengan penghasilannya. Ya misalnya kayak gitu. Ya kan nggak ini, oh Ya. berarti Pak Handi pakai mobil Mercy untuk gini. Ya nggak butuh Mercy-nya atau enggak kan. Oke. Tetapi kan dilihat bahwa utangnya itu berapa, kira-kira dengan segini itu bisa nggak untuk dibayar gitu kan? Iya, kesanggupan pembiayaannya gitu, Pak. Nah itu, yang penting kan itu bukan merek mobilnya kan? Iya, Pak. Siap. Nah itu. Nah ini pakai numbering. Lalu ini tinjauan pustaka bukan landasan teori. Ya. Oke, siap. Landasan teori bukan. Ini bukan implementasi dan pengujian, tetapi hasil dan pembahasan. Baik, siap. Ya. Lalu jangan pakai kata tugas akhir ya di sini ya. Baik, siap, Pak. Lalu berikutnya bab 5-nya mana?
Ini kan 4, ini 6. 5-nya? Oh iya, hilang Pak. Hilang. Maaf Pak. Maaf Pak Umar. Enggak ya. Jadi bab 5-nya itu penutup gitu aja. Oke siap. Dan kamu, saya tuh ngeliat ini loh. B-nya kok nggak kapital gitu. Bapak. Ya, terus daftar pustaka juga kamu harus masukkan. Baik siap. Lalu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini nggak usah dicetak bold ya. Lalu dari sini apa yang kamu ambil dari penelitian ini? Ayo. Dari penelitian itu saya mengambil metodenya Pak gitu. Hanya ambil metodenya. Metodenya dan perhitungannya Pak. Terus sama kelemahannya ada di mana gitu dalam hasil sampling jurnal tersebut gitu aja sih Pak. Ya. Masalahnya di sini kita lihat. Di sini hasilnya belum kamu kasih tahu. Kamu langsung kelebihan dari penelitian ini. Ya hasilnya apa? Dia tuh ngomongin tentang apa gitu loh Mas. Oke, siap. Jadi dalam pustaka itu harus ada yang namanya PMR ya. Problem, method, result. Problemnya apa, metodenya apa, menghasilkan apa. Lalu apa yang akan diambil, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tetapi tentang apa yang kamu ambil. Oke, siap. Artinya kamu itu kayak makan pernah kan makan di hotel ya? Iya. Buffet kan? Kamu kan Iya, makan nasi goreng kayak gitu ya, makan telur. Iya, Nah, di situ ada nasi uduk tapi kamu nggak makan. Kan nggak bisa kamu ngomentarin nasi uduknya hotel itu kan? Iya, betul, Pak. Yang bisa kamu komentari adalah nasi gorengnya karena kamu makan. Oke, Sama siap. dengan tinjauan pustaka, yang kamu ambil kamu bisa komentari gitu. Baik, siap, Pak. Ya. Ini pun semuanya kayak gini, jangan ada yang bold lah di sini. Baik, siap, Pak. Siap. Oke. Lalu berikutnya di sini kita bisa lihat nih. Ternyata akurasi C45 itu lebih buruk daripada naive Bayes. Untuk naive Bayes itu, Pak, tidak cocok untuk pengujian data yang lebih banyak, Pak. Kelemahannya di situ, Pak. Gitu. Nah, jadi dia tidak bisa memiliki sampel yang lebih banyak gitu untuk naive Bayes. Penelitian naive Bayes lebih baik daripada algoritma C45. Katamu lebih baik C45 tadi di awal. Karena pada penelitian tersebut sampel datanya sedikit, Pak. Gitu. Yang di decision credit scoring itu, Pak. Sampel datanya sangat dikit gitu, Pak. Nah, itu dia. Sampelnya sangat dikit, berapa, sedang atau banyak itu batasnya berapa? Kan kamu harus tahu juga. Oke, siap, Pak. Gitu ya. Lalu ini adalah tulisan ilmiah ya, bukan chattingan. Di sini nih. Penelitian selanjutnya akan dapat dibandingkan dengan kasus lain ya, menggunakan algoritma CNN. Ini kan penelitian bukan nge-chatting gitu ya. Oke, siap. Baik, Pak. Ini juga analisis, bukan analisi saja. Oke, bab 3 metodologi penelitian. Kalau saya lihat ini ada spasinya kurang. Terus ini juga ada Moladin ya. Oke. Ini untuk apa loh? Kantor cabangnya Anda masukin di sini. Itu buat menjelaskan, Pak. Kalau saya untuk menghasilkan data tersebut, saya mewawancari manajer saya sendiri, ya, Pak, di cabang tersebut. Tapi kan nggak butuh. Kalau menurut saya ya, ini nggak butuh ditampilin juga di sini. Oke, siap, Pak. Ini kan bukan terkait dengan penelitian kamu. Ini kan lokasi penelitian kamu. Oke, siap, Pak. Iya kan? Baik. Terus ini ND itu artinya apa ya? Putu Prima Wulandari ND. ND-nya kepanjangannya nggak salah ya, Pak, itunya, Pak. Saya ngambil dari jurnal itu, Pak. Gitu. Bukan kepanjangan, Mas. ND itu no date. Gitu. Jadi Anda belum memasukkan tahunnya. Oke, siap. Gitu, bukan kepanjangannya. Ya. Terus ini kita nggak lihat marginnya nggak ini gitu ya. Nah, ini hati-hati juga.
Iya, siap, Pak. bahwa kalau kamu lihat ini, kalau kamu hanya potong dari call-nya saja, Iya. ya kan ya, itu sangat hati-hati karena ya kalau kamu kayak gitu mendingan nggak usah memperhitungkan yang lain, tetapi call-nya aja. Call 1 lolos, 2 lolos, 3 nggak lolos gitu. Nah itu harus hati-hati. Baik, Kamu kan siap, Pak. memberikan bobot yang besar pada kredit skor, gitu kan ya. Iya. Nanti lolos atau tidaknya itu kan berkaitan dengan call 3 ini, gitu. Iya, siap. Ya. Oke, itu di perut terus. Nah, di sini saya mau tanya karena di sini pun juga saya punya kredit juga di bank. Iya. Kalau kontrak apakah tidak memperhitungkan lama kontraknya berapa lama kayak gitu tuh? Kontrak kan ada beberapa yang bulanan, ada juga yang tahunan, Pak, gitu. Dan juga ada red zone. Red zone itu daerah merah. Jadi ada beberapa wilayah itu belum tentu bisa dibiayain, Pak, kredit gitu. Contohnya misalkan untuk wilayah daerah Cikarang yang lebih rawan konflik ormas itu biasanya jarang dibiayain, Pak, begitu. Baik di Cikarang ya. Iya, Cikarang, beberapa di Kota Bekasi juga begitu, Pak. Untuk wilayah Jakarta di daerah Kampung Bahari, Pak, gitu, Jakarta Utara, gitu. Oke. Nah, terus apa namanya? Ini kan kalau Anda lihat di sini, Iya. atribut status rumah itu rumah sendiri atau kontrak. Ya kan? Iya. Artinya itu kan bukan rumah yang didanai atau enggak kan, tetapi rumahnya dia. Artinya dia itu sekarang lagi apa namanya ya? Di sana itu sewa Atau rumah sendiri. atau rumah sendiri, gitu kan ya. Kalau Iya, sewa betul. apakah ada berapa lama sewanya kayak gitu itu? Kalau untuk sewa, Pak, yang kita lihat itu kan nanti cek ruang lingkup, Pak. Ruang lingkup itu kita tanyakan lagi, Pak, gitu dari pihak CA-nya itu ditanyakan lagi apakah itu rumahnya kontrakkan setahun atau bulanan. Soalnya sering banyak laporan palsu dari pihak nasabah bahwa itu kontrakan bulanan, Pak, bukan tahunan. Gitu. Nah, itu bisa berpengaruh. Oke, tapi makanya kamu harus tuliskan di sini status kontraknya, gitu kan ya. Iya. Nah, di sini makanya apakah lama kontrak, status kontraknya tidak diproses. Karena pas tahu saya, kontrak nggak apa-apa, tetapi minimal 2 tahun misalnya seperti itu. Coba nanti kamu cek lagi ya. Baik, siapa? Nah, tulisan SLIK itu kan harusnya kapital semua ya. Baik, siapa? Terus, nah saya mau lihat di sini apa yang dimaksud, apa yang kamu processing di sini. Pra-processing, apa yang kamu pra-processing di sini? Oh ya, untuk di atas itu keterangan kreditnya, Pak, gitu. Keterangan aja. Keterangan aja, belum saya ini, lupa saya ini sih, Pak. Lupa saya isi untuk ininya, Pak. Pendapatnya Mouladin cabang Citerap yang bisa untuk dibiayakan gitu sih, Pak. Saya kurang Sekarang tambahin itu. gini, saya mau Ya, siap. tanya, kamu tahu nggak artinya pra-proses itu apa? Pada proses alur prosesnya, Pak. Pra-proses. Enggak, bukan itu. Pra-proses itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah data cleansing. Data-data yang misalnya ada data-data yang outlier. Itu kamu nanti ada tekniknya. Apakah diambil average-nya? Apakah data tersebut dibuang? Atau apa? Itu nanti akan menentukan hasil dari modelnya kamu. Baik, siapa? Yang kedua adalah penyetaraan data.
Misalnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada berapa, Mas? Ada laki-laki dan perempuan, ada 2, Pak. Ada 2, tapi tulisannya ada berapa? Ada L, ada P, Ada L, ada P. ada pria, ada Pria dan wanita, wanita. ada laki-laki, ada Laki perempuan, kan dan banyak perempuan. sekali. Iya. Iya kan? Makanya data itu harus disamakan formatnya. Lagi Oke, bisa siap. dibuat data science-nya atau Baik, siap. dibuat keputusannya atau diproses lebih lanjut. Itu yang namanya pra-processing. Baik, siap, Pak. Kalau pra-processing yang lain misalnya ada penghilangan noise, lalu ada namanya cropping, itu termasuk pra-processing. Baik, siap. Gitu. Jadi kalau pra-processing itu harus inputnya apa, diproses seperti apa, outputnya apa. Baik, Kayak siap. gitu. Lalu C45. Nah, ini kamu udah ngomongin C45. Nah, saya lihat di yang saya stabilo, klasifikasi dalam machine learning untuk pengolahan data. Apa loh? Anda mau mengatakan apa yang saya kasih stabilo kuning ini? Mengklasifikasi dari data tersebut menggunakan nih Pak, aplikasi yang saya buat Pak, machine learning-nya itu Pak, gitu. Ya, apakah orang yang membaca satu kalimat ini paham artinya? Ada yang belum paham sih Pak, gitu. Kalau yang mempelajari data analitik kemungkinan paham Pak, gitu. Masalah machine learning-nya itu Pak, mesin pencarian gitu. Saya nggak paham. Berarti saya nggak pelajari data analitik dong. Ayo, klasifikasi dalam machine learning untuk pengolahan data. Apa lo mau ngapain gitu loh? Mengklasifikasi Pak, mengklasifikasi dari Ya, kamu tuh nggak lengkap. Ngapain? Ini ngomongnya oke, siap. ngapain gitu. Artinya gini, Ya, siap. misalnya kamu bisa bilang, salah satu cabang machine learning adalah suatu klasifikasi yang mampu mengolah data dari data yang mentah menjadi data yang siap pakai untuk apa. Bisa kan? Baik. Tapi Baik, kalau siap, hanya Pak. klasifikasi dalam machine learning untuk pengolahan data titik, mau ngomong apa? Gitu loh. Baik, siap. Ya. Baik, saya perbarui lagi, Pak. Ya. Baik, Ini siap. juga persamaan 3.1 menggunakan persamaan ya. Nah, kalau saya mau tanya nih kata-kata impurity apa itu? Input, Pak. Hah? Itu input, Pak. Jadi salah di penulisan di di Word-nya, Pak, gitu. Oke, input. Ya. Entropi adalah ukuran dari informasi yang dapat mengetahui karakteristik dari input dan homogeneity dari kumpulan data. Berarti input itu disandingkan sama dengan homogeneity gitu. Enggak, Pak. Aduh, salah. Nah itu, kamu caranya menyampaikan kurang. Saya minta untuk banyak baca. Ya. Oke, siap, Pak. Nih, rumus 1 harusnya persamaan 3.1. Nah, saya mau tanya ini. Persamaan 2 nih kamu. Ini S lalu ada sekat-sekatnya itu artinya apa ya? Jumlah kasus Ya, dalam kan keterangannya. Artinya apa? S yang pakai sekat-sekat gitu. Jumlah kasus pada publikasi. Jumlah kasus Pak. Pembagian itu Pak, dibagi Pak. Dibagi. Iya. Ini kan enggak apa namanya? Enggak jelas gitu ya. Oke. Nah, ini dengan kata sambung itu tidak boleh di awal kalimat. Baik, gitu. siap. Nah, persamaan 2.1, 2.2 itu persamaan yang mana? Ayo. Persamaan 2.1 artinya persamaan di bab 2. Bukan Pak, persamaan dalam perhitungan table Pak, gitu. Hah? Hitungan nilai entropi
dan nilai gainnya Pak, gitu. Jadi Emang aduh dua itu lupa dihapus Pak, sih titik 2-nya itu Pak, persamaan 2.1 menghitung nilai Iya. Makanya di sini saya tulis persamaan yang mana. Karena kan persamaan detik 1 kan persamaan di bab 2, persamaan pertama. Gitu. Sama kayak tadi, kamu di sini ada persamaan 3.1, persamaan di bab 3, persamaan yang pertama. Gitu kan? Iya. Nah, ini ini persamaan rumusnya Pak. Hah? Persamaan perhitungan apa? Ya nanti diganti aja gitulah ya. Oke, siap. Lalu pengujian. Bagaimana cara kamu menguji? Menguji itu bukannya perbandingan dari akurasi ya. Oke, siap. Artinya dalam pengujian itu ternyata akurasi modelmu itu bisa sampai berapa persen. Gitu nggak sih? Iya, Pak. Kan kamu kan tadi udah membagi data 75-25. Harusnya dengan 25% tadi kamu bisa melihat akurasi modelnya kamu, gitu kan? Dibandingkan dengan keadaan yang nyata. Oke. Betul kan? Betul, Pak, betul. Nah, itu nggak ada kamu tertulis di sini. Itu nggak ada ngomongnya. Itu. Ya. Kalau misalnya kita lihat mencari entropi, kayaknya nggak gitu deh. Nah, saya mau tanya ini, entropinya segini, gainnya segini, ini diapain ini kok bisa sampai segini? Itu perkalian Pak, perkalian dari jumlah lolos jumlah yang lolos dibagi jumlah anggotanya Pak, gitu. Jumlah lolosnya berapa? Dibagi jumlahnya sini. Loh. Bentar. Lolos lupa kemarin rumusannya. Ya udah, nanti kamu pelajari lagi gitu aja ya. Oke, siap Pak. Nah, kalau keputusannya ini kan kamu kan salah satu kamu ngambil pohon keputusan. Kalau keputusannya ini untuk apa penelitiannya kamu? Kalau kita lihat dari credit score, call 1 lolos, call 2 lolos, 3 tolak, 4 tolak, 5 tolak. Berarti nggak butuh yang namanya tadi apa tuh namanya penghasilannya berapa rumahnya sendiri atau ngontrak gitu kan. Tuh ini tuh udah bilang udah lolos atau enggaknya, berarti nggak perlu penelitian, ini udah selesai. Di sininya lolos, di sininya enggak. Ini dari hasil ini Pak, hasil dari penelitiannya Pak, dari sampel 30 data itu Pak, gitu. Kalau untuk hasilnya dari pohon pemutusannya gitu, pohon keputusannya Pak. Kan berdasarkan call-nya kan, kalau kamu lihat berarti kan nggak perlu ada kontrak rumah berapa, kan nggak perlu kan? Apa ya? Kontrak rumah tetap perlu Pak, gitu. Soalnya kan nanti dari hasil analisa CA-nya itu berpengaruh Pak, gitu. Nah, kalau ini kan dari pohon keputusan yang saya buat ini kan dari 30 sampel data itu Pak, gitu. Pada saat nanti 1.300 itu akan beda lagi Pak, berubah lagi, gitu. Ya gini Mas. Ini kan kamu kan pakai call ya. Call itu adalah salah satu kamu itu yang kamu ambil dari SLI KBI kan? Iya, slick BI checking, betul Pak. Slick BI checking kan? Iya. Itu kan sebenarnya nggak boleh kamu buat pohon keputusan dulu. Baik, siap. Karena apa? Kalau kamu sudah membuat kayak gini, itu kayak kamu udah punya sekat. Walaupun SLK-nya itu bagus, nih misalnya saya punya SLK bagus nih. Iya. Saya nggak punya kredit, saya udah lulus semuanya, tapi saya tiba-tiba pengangguran. Ya nggak bisa dibiayain Pak. Gitu. Nah, harusnya nggak bisa dibiayain. Tapi kalau dengan skema ini bisa. Karena kamu hanya melihat dari call-nya aja. Oke, siap Pak. Gitu kan? Tuh. Nah, nanti kamu akan menghasilkan rule-nya ini tadi. Nah, rule-nya tadi kamu buat pohon keputusan. Benernya kan gitu. Iya, betul Pak. Ya kan? Nah, ini harusnya 30 ya, 30-nya tadi ya. Ini kan saya bilang bedanya sama hasil penelitian kamu nantinya apa? Jangan-jangan ini hasilnya gitu.
Karena kamu sudah membuat ini juga, udah call 1, call 2 lolos, yang lainnya tolak. Nah, kayak gitu. Enggak, Pak. Enggak ya? Jadinya kalau ini kan aku kan kalau menurut saya Pak, ini ya yang saya buat ini Pak, call 1, 2, 3 itu kan berdasarkan 30 sampel data gitu, 30 sampel data. Nah, nanti dari hasil itu nanti kita analisa untuk di bab 4-nya itu perhitungannya juga beda, Pak. Gitu, berdasarkan dari sampel data yang lolos itu. Yang bukan sampel data, yang 1.300 itu, Pak. Iya, betul. Tapi ini kan kamu bilang udah pohon keputusan. Gitu Iya. kan ya, lolos sama tolak. Tapi sebenarnya Iya. kalau misalnya tadi saya bilang, saya punya call 4. Tapi saya sekarang mau melunasi dulu atau mau apa, karena saya udah punya penghasilan yang lebih tinggi. Mungkin aja bisa kan? Bisa juga, Pak. Tapi tergantung dari analisa CA-nya, Pak. Nah, itu. Kamu harus membuat analisa CA-nya itu. Oke, siap, Pak. Bukan yang langsung kayak gini. Oke, Oke, siap. gitu aja. Daftar pustaka marginnya 4333 karena marginnya kurang gede. Gitu. Dan nanti kamu yang ND tadi tolong Iya. dilihat lagi udah Oke, masuk siap. sini atau belum. Gitu ya. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk ke penelitian kamu. Nanti akan saya email atau saya WhatsApp ini Baik, siap, proposal Pak. skripsi kamu. Oke, baik, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kirimkan kembali ke Pak Budi. Oke, baik. Silakan, Pak. Terima kasih kepada penguji pertama, Bapak Sylvester Dian Handi Permana atas masukannya ya. Jadi Ridho, segala masukan siap, Pak. yang diberikan oleh penguji ini harus dicatat dan harus Baik, siap, dikerjakan Pak. ya. Jadi Oke, siap. apapun yang diminta itu memang kamu harus nantinya kelak akan merevisi sesuai dengan permintaan dengan penguji. Yang nanti Baik, siap, kalau Pak. seandainya memang hasil keputusannya hari ini bisa dilanjutkan, ya itu yang kamu harus kerjakan. Oke? Baik, Baik, siap, Pak. untuk yang kedua, yaitu penguji kedua, yaitu Bapak Ade Syaputra. Kepada Bapak Ade Syaputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat siang Ridho, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Pak. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya sudah masuk ke sesi sidang proposal. Ya, jadi di sini saya dan Pak Handi sebagai penguji ya kita di sini memberikan masukan di samping pembimbing yang sudah ada ya. Jadi baik, siap. Ya, saya langsung aja ya, saya masuk ke bagian saja ya, tanpa berlama-lama. Sebentar. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, kita mulai dari cover ya. Jadi, ya mungkin banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Handi tadi ya, tapi ya tidak apa-apa, ya tidak masalah. Jadi sebagai pengingat kamu juga ya jangan sampai nanti pada saat kamu melakukan revisi kamu melakukan hal yang salah lagi ya. Jadi pertama kita masuk yang judul ya dari cover di sini. Di sini kan ada kamu tulis studi kasus ya. Mouladin cabang Citerep, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini karena kan masih satu bagian dari judul ya. Iya. Jadi untuk fontnya sendiri ya, ini uppercase ya disamain, jadi jangan dibedakan ya. Jadi kalau di sini kan seolah-olah kan beda ya antara judul yang klasifikasi kelayakan sama dengan studi kasusnya kan seolah-olah kan berbeda. Jadi ini dijadikan satu kesatuan untuk jenis uppercase ya. Oke. Kemudian ya ini ya nama kamu ini tadi sudah saya tandakan juga. Ya, siap. Kemudian untuk yang fakultasnya di sini teknik ya, setelah teknik ada koma ya dan desain itu. Kemudian untuk abstraknya tadi ya itu tadi ya banyak yang sudah dijelaskan sama Pak Handi. Oke, siap. Sebenarnya sih banyak saya temukan juga ya di
beberapa paragraf itu kamu tidak ada, seharusnya bisa terdiri dari berapa kalimat ya. Cuman kamu satu kalimat panjang banget ya. Jadi intinya sih jadi bingung kita yang bacanya ya. Jadi coba dilihat lagi ya beberapa yang sudah saya coba tandakan. Kemudian untuk yang italic ini, yang saya highlight ini sendiri, ya ini misalkan contoh ini tadi ya, di sini ada aplikasi Moladin ya, secara kredit titik. Seharusnya kan perusahaan hurufnya besar, karena mulai baru kan ya. Kemudian ini rumah, kredit macet, koma rumah ya, rumahnya jangan huruf besar R-nya. Ya. Siap. Pinjaman juga begitu, minimal DP-nya pun juga kamu perbaiki juga. Ini tadi juga sempat dibahas Pak Handi ya, C.45 ini ada atau C4.5. Nah, ini ya, coba kamu pilih yang benar ya, dan diseragamkan semua di semua halaman ya. Jangan berbeda lagi ya. Terus juga di sini ada yang seharusnya dengan, kamu tulis dengan, menggunakan K-nya nggak ada. Terus calon pun di sini huruf C-nya besar ya. Siap. Nah, ini daftar isi. Ya, di sini saya langsung buat catatan saja ya. Di sini pertama jangan bold ya. Kemudian jenis fontnya itu di sini saya lihat bermacam-macam, ada Courier New kalau nggak salah mungkin ya. Kemudian di sini ada yang Times New Roman, terus juga ada yang penulisannya uppercase semua, tapi ada yang kombinasi ya. Jadi ya jenis fontnya itu Times New Roman ya, ukurannya 12 ya. Siap Pak. Gitu. Jadi termasuk ini juga penomoran halamannya pun juga nanti saya lihat itu jenisnya pun juga fontnya berbeda lagi. Ya, jadi gunakan Times New Roman sama ukuran 12. Siap Pak. Ini juga daftar gambar, ini jangan bold ya. Jenis fontnya juga kamu perhatikan juga ya. Ini penomorannya kan kalau yang tulisan gambarnya fontnya udah benar, cuman penomorannya di sini salah ya, tidak sama. Siap. Daftar tabel juga sama, lampiran juga. Ya ini kata pengantar, ini format ini kamu manual ya? Iya, kamu manual coba, Pak. Di numbering. Siap, numbering Pak. Kamu ya menggunakan format numbering aja, kan udah ada tuh. Siap. Tinggal kamu blok aja, terus pilih format numberingnya seperti apa, udah jadi ya langsung ya. Siap. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan ini juga fontnya, ukurannya ya terlalu besar ya. Gunakan 12 saja. Kemudian di sini ada ini masyarakat, malah kebalik kamu. Masyarakat M-nya besar tapi Indonesianya kamu I-nya kecil ya. Ini, siap Pak. Itu. Kemudian ini untuk menemukan informasi seputar dunia otomotif saja, atau ya bisa lah nanti kamu coba perbaiki ya. Ini ya, saya udah tandain. Kemudian ada kendaraan mobil, ya mungkin membeli kendaraan roda 4 atau apa ya, kamu kan bisa menulisnya, maksudnya menggantikan dengan yang lebih baik ya. Kemudian di sini ada ke dealer, koma, lewat. Jadi terkesan kayak apa ya, kadang hal yang berbeda satu kalimat, cuman setelah ada koma itu yang depannya bahas apa, yang belakangnya bahas apa, itu coba kamu perhatikan lagi. Ya. Baik, siap Pak. Ya, gini tadi juga satu kalimatnya sangat hemat waktu dan hemat biaya. Apa itu? Ya, mohon diperjelas lah. Maksudnya satu kalimat itu kamu jelaskan apa itu maksudnya. Ya. Baik, siap Pak. Ini juga sama. Ya ini tadi mungkin udah dibahas Bang Pandi juga ya. Iya. Kemudian ini tadi juga sudah. Ya ini yang ini ya formattingnya ya, numberingnya, tolong yang digunakan. Ini juga sama ya, metode penelitian di sini mohon menggunakan numbering formatting. Baik, siap. Ini tadi udah Pandi sampaikan, ini tinjuan pustaka. Ini juga seharusnya bab 4 itu hasil dari pembahasan. Ya, ini siap, bab 5 ya. Dan di sini di bab 2 ini hampir keseluruhan saya lihat entah kenapa kamu membuat bold-nya, itu jangan ya. Baik, siap Pak. Nah, itu mohon dihilangkan saja bold-nya. Ya.
Oke, ini tadi juga udah dibahas sama Pak Andi. Ya, ini nanti mohon diseragamkan ya. C-nya besar 4.5. Kamu kan tadi udah ada. Kemudian ini ada yang training, testing, ini kan bahasa Inggris ya. Itu mau di italic ya. Oke, siap. Kemudian ini juga gambar 3.1. Ini jangan italic, jangan bold juga. Oke, siap. Ini udah saya tandain, ini juga dan jangan bold ya. Oke, ini juga sama. Ini tabelnya coba kamu rapiin lagi lah ya. Baik, siap, Pak. Semuanya mesti dibagusin lagi ya. Ini mulai dari sini nih, mulai dari halaman berapa nih? 19 ke bawah ya. Ini siap, Pak. Line spacing-nya tiba-tiba berubah nih ya. Kamu saya ini line spacing-nya 1 ya. Kamu benerin ya mulai dari halaman 19 ini ya. Ke bawah siap, itu banyak yang berubah ya. Baik, kemudian siap, ini saya lupa nih dari BI, huruf B besar, huruf I kecil, I besar ya, BI ya. Baik, siap, Pak. Nah, itu. Kemudian OJK juga di sini ya. Itu mohon diiniin ya, diperbaiki. Checkingnya juga ya. Kemudian ya ini tadi udah sempat dibahas Pak Andi ya. Mohon diperjelas maksud dari kalimat tersebut. Nah, ini juga persamaan. Ya di sini rumus 1 mungkin menurut saya menjadi persamaan 3.1 ya. Ini kamu tambahin. Dan untuk tabelnya di sini usahakan udah disamakan aja, jangan yang bawah tiba-tiba berwarna ya. Jadi usahakan jangan memberi warna ya. Jadi samakan aja semua. Oke. Ya ini sama tadi udah Pak Andi juga sampaikan. Untuk marginnya tadi juga Pak Andi udah sampaikan ya 343. Ya kalau salah, saya lupa. Nanti saya buat catatan lagi ya. Baik, siap. Mungkin Pak. Itu aja dari saya. Biar kita lebih cepat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih kepada dosen penguji kedua yaitu Bapak Ade Syahputra yang telah memberikan masukannya ya kepada Ridho. Ridho poin lagi. Apapun masukan yang dari dosen penguji itu kelak nanti harus kamu kerjakan ya. Baik, siap, Pak. Saudara Ridho, setelah sesi tanya jawab ini, silakan saudara dapat lift dari ruangan ini. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah skripsi proposal Anda bisa disetujui atau tidak. Saudara nanti akan bisa lift, nanti standby, nanti akan dijapri via WA untuk bisa gabung lagi sama kita. Oke, jadi silakan. Baik, siap. Izin lift ya Pak. Terima kasih.